Orang yang bahagia bukanlah dia yang selalu tersenyum atau tertawa setiap saat, tapi dia yang dengan mudah menafsirkan setiap kejadian dalam hidupnya sedemikian rupa sehingga ketenangan hatinya tidak pernah terganggu. Naval Ravikant. Naval Ravikant adalah seorang investor sekaligus filsuf modern yang sering membagikan ilmunya di media sosial. Salah satu yang paling menarik adalah pandangan beliau soal kebahagiaan. Bukan karena kontroversial, tapi justru karena sangat relevan. Selamat datang di layar kertas dan berikut adalah rumus sekaligus filosofi kebahagiaan Naval dari buku The Almanac of Naval Ravikant, karya Erik Jorgenson. Apa itu kebahagiaan? 10 tahun yang lalu, topik seputar kebahagiaan adalah salah satu yang paling saya benci. Saya tidak pernah mau membicarakannya. Kalau ditanya dari skala 1 sampai 10, tingkat kebahagiaan saya hanya 3/10 atau maksimal 4/10 di hari-hari tertentu. Intinya saya tidak peduli dengan kebahagiaan diri sendiri. Sekarang saya bisa dengan percaya diri bilang tingkat kebahagiaan saya adalah 9/10. Punya uang memang membantu, tapi itu hanyalah sebagian kecil. Yang lebih penting adalah kesadaran bahwa kebahagiaan diri sendiri adalah hal terpenting dalam hidup. Sehingga saya perlu lebih menghargainya dan mencari berbagai cara untuk menjaganya. Kebahagiaan sebenarnya adalah konsep yang sangat abstrak. Kasusnya mirip dengan berbagai pertanyaan filosofis yang ada. Pertanyaan seperti apa yang akan terjadi saat kita mati, apa tujuan hidup saya, apakah saya layak untuk bahagia, dan siapa jodoh saya. Tidak ada jawaban pasti, karena tidak akan ada satu jawaban universal yang berlaku untuk semua orang. Pertanyaan-pertanyaan ini bukannya tidak punya jawaban, hanya saja jawabannya bersifat personal. Jawaban yang masuk akal buat saya bisa jadi aneh bagimu, begitu juga sebaliknya. Hal yang sama juga berlaku untuk kebahagiaan. Tiap orang punya pandangan berbeda soal kebahagiaan. Maka dari itu, saya juga akan memberikan definisi versi saya sendiri. Beberapa orang bilang bahagia itu berarti dalam keadaan flow atau tenggelam dalam fokus yang mendalam. Ada yang bilang kalau kebahagiaan adalah tentang kepuasan. Ada juga yang bilang kalau ini adalah soal merasa cukup. Jawaban saya selalu berubah-ubah. Tapi, untuk sekarang, bagi saya kebahagiaan adalah kondisi ketika kamu menghilangkan semua pikiran bahwa ada yang kurang dari hidupmu. Kita sebagai manusia selalu punya pikiran, saya perlu ini atau saya butuh itu, yang membuat kita terjebak dalam lingkaran setan bernama hasrat. Kebahagiaan adalah kebalikannya. Ini adalah kondisi ketika tidak ada lagi yang kita perlukan. Ketika tidak ada yang hilang, pikiranmu akan berhenti pergi ke masa lalu untuk menyesali yang telah terjadi, atau ke masa depan untuk merencanakan sesuatu. Saat itu terjadi, kamu akan merasakan ketenangan batin yang akan berujung pada rasa cukup dan rasa bahagia. Kalau kamu tidak setuju, tentu sah-sah saja. Karena seperti yang sudah dibahas sebelumnya, tiap orang pasti punya pandangannya masing-masing. Kesalahan terbesar yang sering kali terjadi adalah orang-orang mengartikan kebahagiaan sebagai pikiran dan tindakan positif. Banyak yang nggak sadar kalau di balik pikiran positif sebenarnya terpendam pikiran negatif. Mereka tidak terpisahkan. Kalau kata filsuf legendaris Lao Tzu dalam bukunya Tao Te Ching, yang satu tidak bisa hidup tanpa yang lain. Mereka mungkin berbeda, tapi mereka bukanlah musuh. Ketika kamu bilang sedang lagi mood yang baik, itu artinya kamu pernah murung pada periode tertentu. Ketika kamu bilang seseorang ganteng atau cantik, maka ada orang lain yang kamu anggap jelek. Setiap pikiran positif selalu punya sisi negatif sebagai dasar, dan begitu pula sebaliknya.
Inilah yang menjelaskan kenapa banyak hal-hal hebat dalam hidup lahir dari penderitaan. Kamu harus merasakan dulu hal negatif supaya bisa benar-benar mengapresiasi yang positif. Kebahagiaan bukanlah soal pikiran positif, bukan juga pikiran negatif, tapi lebih ke arah tidak adanya hasrat, terutama terhadap hal-hal eksternal seperti materi dan validasi sosial. Semakin sedikit hasratmu, maka semakin mudah pula untuk menerima keadaanmu saat ini. Itu artinya pikiranmu jadi lebih tenang dan kamu akan lebih mudah untuk merasa cukup dan mencapai kebahagiaan. Kalau kamu mau menemukan kedamaian dalam hidup, kamu harus melihat lebih jauh dari sekedar baik dan buruk. Kebahagiaan adalah sebuah pilihan. Kebahagiaan, cinta, dan hasrat. Mereka bukanlah hal-hal yang kamu bisa temukan begitu saja. Mereka adalah pilihan yang dengan sengaja kamu buat. Kebahagiaan adalah pilihan yang kamu buat sekaligus kemampuan yang kamu kembangkan. Sama seperti tubuh, pikiran atau otak manusia juga bisa ditempa. Kita menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga untuk mengubah dunia luar, orang lain, bahkan tubuh kita sendiri. Sedangkan pikiran kita terjebak dalam aturan yang ditanamkan dalam otak sejak kita masih anak-anak. Kita menerima begitu saja suara-suara dalam kepala sebagai sumber dari segala kebenaran. Tapi, semua pikiran itu bisa ditempa ulang. Tiap hari adalah hari baru. Ingatan dan identitas adalah beban dari masa lalu yang mencegah kita untuk hidup bebas di waktu kini. Kebahagiaan butuh kehadiran. Tiap kali kamu sedang berjalan pulang, hanya sebagian kecil pikiranmu yang fokus ke masa kini. Sisanya entah sedang merencanakan hal yang akan datang atau menyesali kejadian yang sudah lalu. Hal inilah yang buat kamu tidak bisa merasakan kebahagiaan dalam hidup. Kamu tidak bisa melihat keindahan yang ada dalam segala hal dan tidak bersyukur dengan keadaanmu sekarang. Kamu tidak mungkin bisa bahagia kalau kamu menghabiskan semua waktu untuk memikirkan masa depan yang belum pasti. Manusia selalu mengharapkan pengalaman yang bisa membuat mereka fokus di masa kini. Tapi, celakanya, pengharapan itulah yang buat manusia tidak bisa fokus. Saya tidak percaya apapun tentang masa lalu saya sendiri. Apapun. Tidak ada kenangan, tidak ada penyesalan, tidak ada orang lain. Tidak ada perjalanan liburan, tidak ada apapun. Banyak dari ketidakbahagiaan yang kita rasakan datangnya dari membandingkan hal-hal yang sudah lalu dengan yang ada sekarang di depan mata. Rasa senang atau cemas ketika punya ekspektasi akan menarikmu ke masa depan. Menghilangkan ekspektasi akan membuatmu jauh lebih mudah untuk hadir sepenuhnya di masa kini. Ada sebuah ungkapan bagus, pencerahan adalah ruang di antara pikiranmu. Ini artinya, pencerahan bukanlah hal yang akan kamu dapat setelah duduk menyendiri bersemedi 30 tahun di atas gunung. Pencerahan adalah hal yang bisa kamu capai tiap waktu dan kamu bisa tercerahkan sampai ke tingkatan tertentu tiap harinya. Kebahagiaan butuh kedamaian. Apakah kebahagiaan dan tujuan hidup saling berhubungan? Kebahagiaan adalah sebuah kata dengan begitu banyak makna. Saya bahkan tidak yakin dengan arti pastinya. Bagi saya sekarang, kebahagiaan lebih tentang kedamaian ketimbang rasa sukacita. Dan saya pikir kedamaian dan tujuan hidup tidak bisa jalan bersamaan. Jika kamu punya tujuan hidup yang datangnya dari diri sendiri, tentu saja kamu akan dengan senang hati menjalaninya. Tapi, kalau tujuan itu datangnya dari luar, seperti orang tua saya mau saya bekerja sebagai A. Saya adalah anak pertama, jadi saya harus melakukan B. Saya melakukan C karena ada hutang atau tanggungan keluarga. Maka wajar saja kamu jadi tidak bahagia.
Kebanyakan dari kita selalu merasa cemas setiap waktu. Kalau kamu perhatikan baik-baik isi pikiranmu, seringkali saat kamu sedang mengerjakan suatu hal, ada suara-suara yang muncul dalam benakmu. Suara-suara yang isinya omong kosong tapi sangat mengganggu. Akibatnya kamu jadi tidak bisa diam tenang. Selalu muncul pikiran, saya akan kemana setelah ini? Ketika kamu sedang duduk di suatu tempat. Semuanya selalu tentang apa yang berikutnya. Kemudian, apa yang berikutnya setelah itu. Dan seterusnya. Inilah yang jadi membuatmu merasa cemas setiap saat. Apakah kamu pernah coba duduk saja kemudian tidak melakukan apapun, benar-benar tidak melakukan apa-apa? Tidak membaca buku, tidak mendengarkan lagu, hanya duduk tenang dan diam. Coba lakukan dan kamu pasti akan gagal. Semuanya sangatlah jelas. Kamu tidak akan bisa diam karena rasa cemas akan selalu berusaha mendorongmu melakukan sesuatu. Ayo bangun dan pergi. Hal penting yang harus kamu ketahui adalah rasa cemaslah yang membuatmu tidak bahagia. Rasa cemas yang sebenarnya hanyalah omong kosong dalam pikiran kita. Bagaimana cara melawan rasa cemas? Pertama, jangan kamu lawan. Kamu harus sadar kalau kecemasan datangnya dari berbagai pikiran yang ada dalam benakmu. Kemudian tanyakan ke dirimu sendiri, apakah saya mau terus memikirkan hal ini atau buang jauh-jauh dan mendapatkan ketenangan? Ini adalah pilihan yang harus kamu buat. Karena selama pikiran itu masih ada, kamu tidak akan bisa mencapai kedamaian. Kamu akan sadar ketika saya bilang kebahagiaan, yang saya maksud adalah kedamaian. Ketika kebanyakan orang bilang kebahagiaan, yang mereka maksud adalah rasa sukacita atau euforia. Kalau harus memilih, saya tetap akan pilih rasa damai. Hasrat adalah pilihan menuju kesedihan. Kesalahan terbesar kita sebagai manusia adalah kepercayaan bahwa hal-hal material bisa membawa kebahagiaan. Ketika kita membeli sebuah barang, kita tidak sabar menunggu barang itu untuk datang. Setiap malam melacak keberadaan barang sembari menonton ulasan di internet. Kita pikir barang itu akan memberikan perubahan dalam hidup kita, tapi yang ada malah sebaliknya. Hanya sedikit perubahan atau malah nggak ada sama sekali. Bahkan di momen barang itu sampai, kita nggak lama langsung tidak peduli lagi. Momen kecanduan pada rasa ingin memiliki, kecanduan pada hasrat. Kita tidak bisa lepas dari pemikiran bahwa hal-hal duniawi bisa membawa kebahagiaan. Padahal ini adalah delusi. Delusi paling mendasar adalah pemikiran bahwa di luar sana ada sesuatu yang bisa buat saya merasa puas dan bahagia. Hasrat adalah sebuah perjanjian yang kamu buat dengan dirimu sendiri. Sebuah kontrak di mana kamu berjanji untuk tidak akan bahagia sampai bisa mendapatkan hal yang kamu mau itu. Ini adalah kenyataan pahit dan sayangnya banyak dari kita yang masih belum sadar. Kebanyakan berlomba-lomba untuk memiliki berjuta-juta hasrat duniawi, tapi kemudian heran, mengapa ketika sampai mereka tidak kunjung bahagia. Maka dari itu penting bagi kita untuk sadar akan hasrat-hasrat ini sehingga bisa memilih dengan hati-hati. Ada satu hal penting yang baru saya pelajari. Jauh lebih penting untuk mematangkan hasratmu ketimbang mencoba melakukan sesuatu yang tidak benar-benar 100% kamu inginkan. Ketika kamu masih muda dan sehat, ada banyak hal yang bisa kamu lakukan. Tapi dengan melakukan banyak hal, kamu sebenarnya malah makin menambah daftar keinginanmu. Mungkin kamu tidak sadar, tapi inilah yang secara perlahan membunuh kebahagiaanmu. Anak muda jauh lebih sehat tapi tidak bahagia, sedangkan orang usia lanjut meski terbatas secara fisik jauh lebih bahagia. Ketika kamu muda, kamu punya waktu berlimpah. Kamu dalam kondisi fisik yang prima,
tapi nggak punya uang. Ketika masuk usia parubaya, kamu punya uang dan tenaga, tapi waktumu akan habis untuk bekerja. Dan ketika kamu sudah tua, kini kamu punya uang dan waktu, tapi sayangnya kesehatanmu yang menurun. Kunci kebahagiaan adalah meraih ketiganya secara bersamaan. Pada saat orang sadar mereka sudah punya cukup uang, mereka telah kehilangan waktu dan kesehatan mereka. Kesuksesan belum tentu menghasilkan kebahagiaan. Sepanjang hidup ini saya berusaha kerja keras untuk bisa sukses. Baik itu sukses secara materi maupun mendapat status sosial. Ketika saya mencapai titik di mana saya merasa sukses, saya sadar orang-orang sukses lainnya di sekitar saya tidak terlihat begitu bahagia. Kalau dalam kasus saya, semua kesuksesan yang ada hanya membawa kebahagiaan sebentar di awal. Setelah beberapa saat, saya jadi terbiasa dan tingkat kebahagiaan saya juga ikut kembali seperti awal sebelum sukses. Kesimpulannya, kebahagiaan adalah hal yang datang dari dalam diri kita. Untuk mencapai kebahagiaan, maka kamu perlu memberikan perhatian penuh pada kebutuhan internal. Kesuksesan sebenarnya datangnya dari dalam, bukan dari hal-hal material di luar sana. Yang kemudian jadi masalah adalah ketika kita sudah pandai bermain sebuah game, apalagi yang punya hadiah besar, kita jadi kecanduan ingin terus bermain, meski sebenarnya waktunya sudah habis. Ketika ada pertanyaan, siapa orang yang kamu anggap sukses? Kebanyakan pasti akan menyebut orang terbaik dalam bidangnya. Orang sukses adalah mereka yang jadi pemenang dalam permainan yang mereka mainkan. Kalau bicara atlet, kamu pasti akan menyebut Usain Bolt atau Michael Phelps. Kalau bicara bisnis, nama Jack Ma dan Elon Musk pasti akan muncul. Steve Jobs adalah orang sukses. Dia adalah pemenang dalam dunia teknologi karena berhasil menciptakan gadget yang mengubah hidup banyak orang. Satoshi Nakamoto, pencipta Bitcoin, juga sukses karena berhasil menciptakan mata uang virtual. Dan tentu saja Elon Musk dengan berbagai proyek masa depannya. Nama-nama tadi adalah contoh orang-orang sukses menurut standar sosial. Tapi, pemenang sebenarnya adalah mereka yang berhasil berhenti bermain sepenuhnya, tidak bermain sama sekali dari awal, atau tidak terpengaruh sama sekali dengan permainan yang ada. Mereka adalah orang-orang yang punya ketangguhan mental, kontrol, dan kesadaran diri luar biasa sehingga tidak perlu lagi validasi dari siapapun. Ada segelintir orang yang saya rasa masuk dalam kategori itu. Salah satunya adalah Jerzy Gregorek. Saya rasa dia adalah definisi orang sukses sebenarnya. Karena dia tidak perlu apapun dari siapapun. Dia sudah menemukan kedamaiannya, kesehatannya juga baik, dan kondisi mentalnya tidak pernah terpengaruh oleh hal-hal material seperti apakah tetangganya punya uang lebih banyak atau tidak. Semua masalah manusia muncul karena kita tidak bisa duduk diam sendirian. Jika saja kamu bisa duduk selama 30 menit kemudian merasakan kebahagiaan, maka kamu adalah orang sukses. Itu adalah kondisi ideal yang sayangnya sangat sulit untuk kita capai. Kebahagiaan dan kedamaian adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kalau kamu damai lahir dan batin, niscaya kebahagiaan akan selalu menghampirimu. Masalahnya, kedamaian adalah hal yang susah untuk kita raih. Parahnya lagi, manusia malah mencari kedamaian dengan cara berperang. Memulai bisnis adalah salah satu bentuk perang. Begitu juga dengan bekerja dan sekolah tiap harinya. Meski sekilas terlihat berbeda, semua punya inti serupa seperti perang militer. Kita bersusah payah dengan harapan bisa dapat kesuksesan dan kedamaian di masa yang akan datang. Kedamaian adalah kebahagiaan dalam keadaan tenang. Kebahagiaan adalah kedamaian yang bergerak. Sejatinya, kamu bisa mengubah kedamaian menjadi kebahagiaan kapanpun yang kamu mau. Tapi, kedamaianlah yang harus jadi
prioritas. Jika kamu sudah menemukan kedamaian itu, apapun yang kamu lakukan akan jadi kegiatan yang membahagiakan. Dunia ini membuat kamu berpikir kalau cara menemukan kedamaian adalah dengan menyelesaikan semua masalah yang ada. Sayangnya, masalah itu akan selalu ada sampai kapanpun. Satu-satunya cara untuk menemukan kedamaian dalam diri adalah dengan berhenti berpikir soal gagasan bernama masalah. Rasa iri adalah musuh terbesar. Sebenarnya hidup itu cukup sederhana. Kita sendiri yang membuatnya rumit. Salah satu penyebabnya adalah kata seharusnya. Tiap kali kata seharusnya muncul dalam pikiranmu, itu adalah pertanda tekanan sosial. Kalau kamu melakukan suatu hal karena harus, itu artinya kamu tidak benar-benar mau melakukannya. Itulah yang jadi penyebab kamu sulit bahagia. Musuh utama dari ketenangan pikiran adalah ekspektasi sosial yang masyarakat bebankan pada kita. Sejak kecil kita selalu diajarkan untuk belajar yang giat, cari pekerjaan terbaik, hasilkan uang sebanyak mungkin, beli rumah besar, menikah, punya anak, dan seterusnya. Itu semua adalah hal eksternal. Ibarat kamu sedang bermain permainan multi pemain. Menjadi bahagia adalah kebalikannya. Melatih dirimu sendiri supaya jadi bahagia adalah proses internal. Tidak ada hal material maupun validasi eksternal yang harus kamu kejar. Tantangan terbesarmu adalah dirimu sendiri. Ini adalah permainan dengan pemain tunggal. Manusia adalah makhluk sosial. Beribu tahun evolusi sudah memprogram otak kita untuk selalu berpatok pada dorongan dan kompensasi eksternal. Uang, status, dan sekarang eksistensi media sosial. Kita jadi murni hanya tahu cara main dan menang dalam permainan multi pemain dan benar-benar buta soal permainan pemain tunggal. Padahal, untuk mencapai kebahagiaan, kita perlu melihat ke dalam, bukan sebaliknya. Kalau kamu pikir baik-baik, memang ekspektasi sosial dan validasi eksternal yang jadi dalang di balik rasa tidak puas dan iri yang tidak akan ada habisnya. Bagi saya, rasa iri hati adalah salah satu emosi yang paling sulit buat saya atasi. Ketika muda, ada banyak hal yang buat saya iri. Seiring berjalannya waktu, saya terus berusaha melawan rasa iri itu. Sampai sekarang pun terkadang perasaan ini masih muncul sekali atau dua kali. Iri hati adalah racun dalam pikiran karena tidak membawa dampak positif apapun. Ketika kamu iri pada seseorang, kamu jadi nggak bahagia. Dan di saat yang bersamaan, rasa irimu tidak akan merubah keadaan. Orang yang kamu iri akan tetap sukses, kaya, tampan, atau apapun itu. Buat kamu yang kesulitan melawan rasa iri, coba sekarang simak baik-baik. Kamu harus sadar tentang satu hal. Ketika kamu iri sama orang lain, kamu tidak bisa cuma memilih satu aspek dalam hidupnya. Kamu tidak bisa cuma punya badan bagusnya, uangnya, mobilnya, atau gelarnya. Kamu harus jadi orang itu secara utuh. Sekarang apakah kamu benar-benar mau jadi orang itu dengan semua, misal trauma, momen baik, momen buruk, pola pikir, hasrat, kondisi keluarga, tekanan, dan tingkatan kebahagiaannya. Kalau kamu tidak siap untuk menukar 100% kepribadian dan hidupmu dengan orang yang kamu irikan itu, maka nggak ada gunanya kamu menyimpan rasa iri. Ketika saya sadar tentang hal ini, rasa iri dalam pikiran langsung menghilang. Karena saya tidak mau jadi orang lain. Saya benar-benar bahagia menjadi diri sendiri. Kabar baiknya, itu ada sepenuhnya dalam kendali saya sendiri. Kekurangannya cuma satu, nggak ada tepuk tangan, pujian, atau hadiah dari masyarakat. Kebahagiaan adalah kemampuan yang kamu pelajari.
Mungkin ini akan jadi sebuah fakta mengejutkan bagimu. Mencapai kedamaian dan kebahagiaan adalah skill atau kemampuan yang bisa kamu pelajari, bukan sesuatu yang sudah kamu miliki sejak lahir. Faktor genetik memang punya pengaruh, tapi sangatlah kecil. Begitu pula dengan lingkungan sekitar. Banyak yang mengira bahwa lingkunganlah yang berperan paling besar dalam menentukan kebahagiaan kita. Ada benarnya memang, tapi kamu harus tahu kamu bisa melepaskan diri dari pengaruh lingkungan itu. Kamu bisa meningkatkan level kebahagiaanmu seiring dengan berjalannya waktu. Untuk memulai, kuncinya cuma satu. Kamu harus percaya kalau kamu layak dan bisa bahagia. Sama seperti banyak hal di dunia ini, mencapai kebahagiaan adalah sebuah kemampuan. Sama seperti kemampuan lain, seperti memasak, olahraga, menghasilkan uang, berbicara di depan orang banyak, ataupun mencintai orang lain. Untuk bisa mahir, langkah awal adalah kesadaran diri. Kamu harus sadar kalau kebahagiaan adalah skill yang bisa kamu pelajari dan terus asah. Ketika kamu menaruh perhatian dan usahamu untuk selalu mengembangkan kemampuan itu, pada akhirnya pasti kamu akan mampu menguasai seni kebahagiaan. Ketika bekerja, kelilingi dirimu dengan orang-orang yang lebih sukses darimu. Ketika bermain, kelilingi dirimu dengan orang-orang yang lebih bahagia darimu. Untuk bisa menguasai kebahagiaan, kamu perlu melewati fase trial and error, alias coba-coba. Kamu harus bereksperimen untuk melihat apa metode yang paling cocok buatmu. Ada yang melatih cara bahagia lewat meditasi. Ada yang memilih retret ke tempat sunyi selama beberapa waktu. Ada yang lebih cocok dengan olahraga yoga. Ada yang dengan memasak maupun dengan bermain layangan. Kamu benar-benar harus mencoba semua kemungkinan sampai menemukan hal yang cocok. Kebiasaan baik adalah pondasi penting dalam proses melatih kebahagiaan. Moodmu akan jauh lebih stabil kalau kamu tidak minum minuman beralkohol. Hal yang sama juga berlaku untuk makanan manis. Media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok, serta video game akan memberikan rasa kebahagiaan jangka pendek. Tapi dalam jangka panjang, hal-hal inilah yang akan menghancurkan kebahagiaanmu. Intinya kamu harus mencari pengganti untuk berbagai kebiasaan burukmu saat ini. Mengganti kebiasaan merusak dengan yang baik adalah bentuk komitmenmu demi mencapai hidup yang lebih bahagia. Karena pada akhirnya kamu adalah perpaduan antara kebiasaan dan orang-orang terdekatmu. Pada saat kita masih kecil, kita hanya punya sedikit kebahagiaan. Namun, seiring bertambahnya usia, kita terus belajar hal baru. Kemudian kita mengembangkan kesadaran diri dan membentuk kebiasaan serta rutinitas baru. Perbedaan paling mencolok antara orang yang semakin tua semakin bahagia dengan yang enggak terletak pada kebiasaan mereka. Apakah kebiasaan mereka masuk dalam kategori yang punya manfaat untuk meningkatkan kebahagiaan jangka panjang, atau mereka memilih kebiasaan yang memanjakan kebahagiaan jangka pendek. Trik paling penting untuk jadi bahagia adalah kesadaran bahwa itu adalah kemampuan yang bisa kamu kembangkan dan merupakan sebuah pilihan yang kamu ambil. Kamu bisa memilih untuk bahagia. Setelah itu, kamu fokus menguasai kemampuan itu. Ini sama saja seperti melatih otot, menurunkan berat badan, sukses dalam karirmu, ataupun belajar matematika. Putuskan bahwa kebahagiaanmu itu penting. Jadikan dia prioritas di atas segala hal lain, dan lakukan segala cara untuk jadi yang terbaik. Kebahagiaan adalah soal penerimaan. Dalam situasi apapun di hidup ini, kamu akan selalu dihadapkan dengan 3 pilihan. Kamu bisa mengubahnya, menerimanya, atau meninggalkannya. Jika kamu memilih untuk mengubah, maka itu akan menjadi hasrat, yang mana hanya akan membuatmu menderita sampai perubahan itu terjadi. Jadi,
Kalau bisa, jangan pilih terlalu banyak hal yang mau kamu ubah. Pilihlah satu keinginan terbesar yang ingin kamu capai dalam hidupmu. Satu aja cukup untuk memberi motivasi dan arah hidup. Kamu selalu punya 3 opsi. Ubah, terima, atau tinggalkan. Yang buruk adalah ketika kamu tidak mau memilih. Kamu diam saja sambil berharap bisa merubah keadaan, tapi kemudian nggak ada perubahan yang terjadi. Kamu berharap kamu bisa meninggalkan keadaan itu, tapi tidak berani melangkah pergi. Tapi kamu juga tidak mau menerimanya. Pergolakan inilah yang buat kamu jadi sumber penderitaanmu sendiri. Jalan terbaik yang bisa kamu ambil adalah 1. Menerima. Penerimaan adalah soal berlapang dada apapun hasil yang terjadi. Ini adalah soal jadi tenang, seimbang, dan damai. Ini adalah tentang berhenti sejenak kemudian berusaha melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kita tidak akan selalu mendapatkan apa yang kita mau. Tapi nggak jarang hal yang kita tidak inginkan sebenarnya adalah hal yang kita butuhkan. Semakin cepat kamu bisa paham hal ini, semakin cepat kamu bisa menyesuaikan diri. Belajar untuk menerima memang bukanlah hal mudah. Tapi bukan berarti mustahil. Ada satu cara yang bisa kamu terapkan. Tiap kali ada hal buruk terjadi, coba latih pikiranmu untuk selalu bertanya, apa hal positif yang bisa saya ambil dari kejadian ini? Oke, saya mungkin akan telat untuk hadir dalam rapat pagi ini. Tapi apa manfaat yang saya dapat? Oh, ternyata saya bisa bersantai sejenak dan menikmati pemandangan sekitar. Saya juga nggak harus menghabiskan waktu untuk rapat membosankan itu. Misal nggak ada satupun hal positif yang bisa kamu ambil, mungkin memang belum terlihat. Sebenarnya semesta ingin mengajarkanmu sesuatu lewat pengalaman ini. Kamu hanya perlu simak baik-baik. Tiap kali kamu kesal, marah, atau frustrasi, tindakan itu tidak menguntungkan siapapun. Ketidakbahagiaan itu tidak akan membuat orang lain merasa lebih baik, begitu pula dengan dirimu sendiri. Yang ada adalah kamu hanya menyia-nyiakan waktumu yang terbatas dan berharga di dunia ini. Jadi lebih baik nikmati saja setiap momen yang ada. Lakukan hal-hal yang positif, sebarkan kasih sayang, buat seseorang bahagia, lebih banyak tertawa, apresiasi hal-hal kecil, dan lakukan apa yang kamu mau. Akhir adalah awal. Pada akhirnya, kamu harus menerima bahwa hidup ini adalah permainan pemain tunggal yang terjadi sepenuhnya di dalam pikiranmu sendiri. Menunggu validasi dari luar hanyalah sebuah jebakan yang berujung pada ketidakbahagiaan. Karena waktu di dunia ini sangat terbatas, kamu bebas menentukan tujuan, serta wajib memprioritaskan kedamaian batin di atas segalanya. Berhentilah menunda hidup demi hari esok yang belum pasti datang. Pilihlah untuk melepaskan hasrat, nikmatilah setiap momen, dan sadari bahwa semua yang kamu butuhkan untuk bahagia, sumbernya sudah ada di dalam diri kamu sendiri. Jika menurutmu video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share ke teman-temanmu yang mungkin butuh ilmunya. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya.